teman-teman semuanya, jumpa lagi di Marjo Channel. Teman-teman mungkin masih pemula dalam memelihara ikan, baru beli ikan nih ya. Terus kemudian teman-teman bingung mau kasih makan apa ya. Oke, simak video ini hingga selesai. Oke. Halo teman-teman semuanya, di video ini kita akan bicara tentang makanan ikan. Ya, di depan Bang Marjo ini sudah tersedia makanan-makanan ikan yang biasanya Bang Marjo kasih ya ke ikan-ikan yang Bang Marjo punya. Nah, berbicara tentang makanan ikan, teman-teman perlu tahu beberapa hal ya tentang makanan ikan. Jadi kita tidak bisa sembarangan memberikan makanan ke ikan kita. Ya, nah yang pertama adalah teman-teman perlu tahu bahwa makanan ikan itu terdiri dari 3 jenis ya, 3 jenis makanan ikan. Ya, yang pertama adalah makanan hidup. Ya, makanan hidup itu ya makanan yang masih hidup ya teman-teman ya. Jadi bergerak-gerak begitu ya. Ya, beberapa contohnya adalah seperti misalnya cacing sutra, ya, kemudian bloodworm, ada kutu air, ada udang hidup, ya, bahkan juga ikan ya, ikan kecil itu juga bisa menjadi makanan ikan juga ya bagi ikan-ikan predator. Nah, kemudian ada juga yang kedua adalah makanan semi hidup ya, makanan semi hidup nih teman-teman. Jadi makanan semi hidup itu adalah makanan hidup yang dibekukan ya. Contohnya misalnya udang beku, kemudian apa lagi ya, cacing beku ya, jadi bloodworm yang dibekukan begitu. Atau ada juga yang modelnya seperti ini, modelnya bentuknya adalah dikeringkan ya. Nah, seperti ini. Jadi dia dikeringkan gitu teman-teman. Ini ulat Hongkong ya yang dikeringkan. Ada juga udang ya, udang yang dikeringkan juga ada begitu. Oke. Atau ada juga yang modelnya seperti ini. Nah, ya. Ini Artemia. Ini kalau mau dibilang sih sebenarnya adalah pakan hidup. Cuma dia modelnya kita harus dibuat menjadi hidup dulu ya teman-teman ya. Karena ini kan sebenarnya belum hidup. Oke? Begitu. Dan yang terakhir adalah tentu saja makanan buatan ya. Nah, jadi seperti yang teman-teman lihat di sini ada pelet ya. Pelet itu juga ada banyak jenisnya ya. Nih, pelet ya, pelet lagi. Ya, ini pelet lagi. Dan ada juga yang bentuknya bukan pelet ya, tapi seperti flakes. Jadi kayak serpian-serpian begitu. Oke. Nah, setiap jenis makanan hidup tersebut punya kelebihan dan kekurangan ya teman-teman ya. Tapi nanti untuk kelebihan dan kekurangannya Bang Marjo mungkin akan sebutkan sedikit-sedikit aja ya. Nah, untuk Bang Marjo sendiri itu prefer kepada makanan buatan teman-teman ya, makanan buatan. Oke, walaupun sesekali mungkin Bang Marjo kasih pakan hidup ya, atau pakan semi hidup tadi ya, begitu ya, tergantung ketersediaannya aja. Tapi biasanya yang Bang Marjo selalu sedia adalah ini ya, makanan buatan ini, karena lebih mudah ya, lebih mudah untuk disimpan ya, kemudian lebih mudah untuk diberikan gitu ya, ringkas teman-teman ya. Dan untuk kebutuhan nutrisinya bisa kita atur lah ya, tergantung dari mereknya mungkin ya. Dan kalau teman-teman lihat kan
makanan buatan itu kan ada yang harganya mahal, ada yang harganya murah, gitu ya. Nah itu permen bisa menjadi preferensi apakah makanan itu punya nutrisi yang bagus atau tidak buat ikan-ikan kita. Kemudian yang berikutnya adalah makanan apa yang cocok untuk ikan kita nih, ya. Menentukan makanan yang cocok buat ikan kita, ya. Nah, yang pertama adalah yang pasti ya. Yang pertama adalah makanannya harus muat masuk mulut ikan tersebut, ya. Jadi jangan sampai kita memberikan makanan yang bentuknya ya itu lebih besar daripada mulutnya, ya. Memang sih ada ikan, contohnya seperti ikan goldfish gitu ya, ikannya kecil tapi dia bisa makan ikan yang mungkin segede badannya dia sendiri gitu ya. Tapi itu kayaknya pengecualian ya teman-teman ya. Oke, tapi buat teman-teman pemula ya, untuk pertama kali ingin pelihara ikan ya, atau sudah memelihara ikan bingung untuk memberikan makanan ikan, teman-teman bisa lihat dulu ya bentuk mulutnya segede apa, ya. Nah mungkin kalau kayak ikan gapi gitu ya, Bang Panji kasih yang ini. Ya, untuk ikannya misalnya ikan predator atau non predator, Bang Panji rasa sama ya. Ikan predator pun juga sebenarnya masih bisa diberikan pakan buatan ya. Contohnya kayak Oscar ini, ya Oscar yang Bang Majo pelihara ini, ya itu masih bisa kita berikan pelet. Yang penting bisa masuk mulutnya aja. Yang kedua, ya, untuk menentukan makanan yang tepat buat ikan kita adalah teman-teman bisa lihat ya, ikan kita itu biasanya posisinya ada di mana? Apakah posisinya di atas permukaan, ya? Biasanya contohnya ikan-ikan gapi gitu ya, ikan-ikan platy, ya dia sering banget bermain di atas, gitu ya. Atau mungkin ikan teman-teman adalah ikan koridoras. Biasanya ikan koridoras itu dia berada di dasar, ya. Atau mungkin di tengah, ya. Nah jadi teman-teman bisa lihat ya, ikannya teman-teman itu biasanya berenang di mana, ya di atas, tengah atau bawah. Nah kalau ikannya di atas itu biasanya teman-teman bisa gunakan pelet seperti ini ya, peletnya pada umumnya lah. Ya teman-teman bisa lihat jenis peletnya. Contohnya misalnya ini, ya di sini ada tulisannya floating. Nah floating itu artinya dia mengapung ya. Berarti ini cocok buat ikan-ikan yang biasanya posisinya berada di atas. Begitu. Nah kemudian kalau misalnya yang ada di bawah, ya yang ada di bawah, nah teman-teman bisa gunakan pelet yang tulisannya ini sinking, ya sinking. Jadi dia tenggelam teman-teman ya, ini sinking. Oke, ini juga sinking ya, jadi dia tenggelam nih teman-teman. Tuh ini ada gambarnya lobster. Ya lobster itu kan mainnya di bawah ya teman-teman ya, jadi cocok buat ikan-ikan dasar. Nah tapi kalau teman-teman dalam satu akuarium mungkin ada yang di atas, di tengah atau di bawah, mungkin bisa nih jadi pilihan ini ya, si model seperti ini ya teman-teman ya. Ini tidak ada tulisannya sinking, floating gitu ya. Oke, kenapa tidak ada tulisannya? Karena ini ya, si pelet ini itu bisa sinking, bisa floating. Jadi awalnya kalau kita kasih dia ada floating ya, berada di atas, tapi lama-kelamaan si makanan ini dia akan tenggelam. Jadi ini cocok banget nih buat kalau misalnya di dalam satu akuarium ada ikan yang di atas
di tengah atau di bawah. Nah, ini juga teman-teman perlu tahu ya, bahwa makanan ikan ini punya manfaat yang lebih daripada hanya sekedar supaya ikannya tetap sehat ya teman-teman ya, supaya ikannya tetap bisa bergerak ya. Nah, jadi apa sih manfaatnya ikan ini? Ya, yang pertama pastinya memberikan nutrisi ya buat ikan-ikan kita. Ya, memberikan nutrisi supaya ikan kita itu bisa dapat terus bergerak, ya, lincah bergerak, ya kan? Kemudian memberikan pertumbuhan bagi ikan kita, ya, supaya ikan kita tuh bisa jadi lebih besar, ya kan? Yang tadinya kecil bisa jadi lebih besar. Kemudian memberikan apa? Memberikan warna, ya, warna yang lebih baik lagi, seperti itu ya. Jadi pemilihan makanan ikan juga pasti akan menentukan bagaimana warna ikan kita itu bisa menjadi lebih menarik atau tidaknya, ya. Dan Bang Madio di sini tidak menunjuk kepada satu makanan karena yang mahal belum tentu bagus ya untuk perkembangan warna ikan kita juga ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya ada nih ya manfaat lainnya nih dari makanan ikan kita ini teman-teman, yaitu adalah bagaimana kita bisa melihat ya ikan kita itu sehat atau tidaknya teman-teman ya. Jadi tentu saja kalau ikannya teman-teman itu sehat, pasti ketika diberikan makanan dia akan mendekati ya teman-teman ya, akan makan ya makanan ikan tersebut ya dengan lahap dan ya sampai habis gitu ya. Begitu ya. Jadi kalau teman-teman kasih makan ikan terus ternyata ikannya masih mau makan gitu ya, berarti itu tanda kalau ikannya teman-teman itu sehat ya, itu yang pertama. Dan kedua, ikannya teman-teman itu udah beradaptasi ya dengan akuariumnya teman-teman sendiri, begitu. Dan sebaliknya kalau misalnya kita kasih makan terus ikan tersebut sepertinya tidak mau makan gitu ya, wah itu tanda teman-teman ya. Jadi mungkin sebaiknya teman-teman perlu perhatikan ikan tersebut ya. Kemudian selain itu juga makanan ini akan menentukan feses dari ikan tersebut ya. Teman-teman bisa lihat ya ketika teman-teman kasih makan ikan gitu ya, kemudian teman-teman lihat kotorannya teman-teman ya. Apakah kotorannya berbentuk bagus gitu ya? Berbentuk bagus itu ya seperti apa ya? Nah, itu akan menentukan apakah ikan itu juga sehat atau tidaknya ya ketika kita berikan makanan yang tepat buat ikan tersebut. Yang terakhir nih dari Bang Madio ya, tips Bang Madio buat teman-teman dalam memberikan makanan ya ke ikannya teman-teman. Pertama nih teman-teman ya, pilihlah makanan yang memiliki nutrisi yang baik ya buat ikannya teman-teman. Teman-teman bisa coba ya ke ikannya teman-teman gitu ya, mungkin sekitar 2 minggu atau sebulan gitu ya, apa yang terjadi pada ikannya teman-teman ya, reaksinya seperti apa, bentuk tubuhnya seperti apa, warnanya bagaimana gitu ya, apakah menjadi lebih baik atau tidaknya ya, yang tadinya mungkin berwarna bagus terus tiba-tiba jadi pudar, atau tadinya pudar malah jadi lebih bagus ya warnanya ya. Nah, itu tips berikutnya adalah untuk pemberian makanan, usahakan memberikan makanan itu cukup ya teman-teman ya, jangan berlebihan. Jadi ketika memberikan makanan usahakan tidak bersisa ya, karena sisa-sisa makanan itu ketika dia larut di dalam air itu menjadi tidak baik ya teman-teman ya buat ikan tersebut. Jadi mungkin lebih baik sedikit ya kan, sedikit-sedikit sampai nanti kita lihat ikan tersebut sudah tidak mau makan lagi, kita stop gitu ya. Nah, itu mungkin lebih baik, cuma mungkin itu akan takes time.
Kemudian untuk memberikan makanan, ya kita nggak perlu seperti kita makan ya. Kita makan tuh 3 kali sehari. Nah, ada ikan yang mungkin bisa jadi hanya perlu memberikan makanan 2 hari sekali gitu ya, atau bahkan kayak ikan predator itu bisa saja ada yang 3 sampai 4 hari sekali ya. Atau mungkin ada juga teman-teman yang mungkin 1 minggu sekali memberikan makannya. Mungkin ya teman-teman ya, begitu. Kalau Bang Majo sendiri biasanya sehari paling banyak 2 kali teman-teman ya, pagi sama malam. Bahkan mungkin kalau Bang Majo sibuk ya bisa 1 hari sekali ya. Kalau lupa 2 hari sekali masih oke. Pasti perlu diingat ya teman-teman ya, semakin sering teman-teman memberikan makanan ikan pada ikan teman-teman, maka teman-teman juga harus perlu lebih sering untuk mengganti air ikannya, karena pasti kotoran-kotorannya akan memberikan amoniak ya ke dalam air tersebut, dan itu nggak bagus buat ikan. Kalau misalnya teman-teman mungkin kalau kayak Bang Majo ya, 1 hari sekali memberikan makanan ikan, kemudian untuk penggantian airnya ya seminggu sekali lah. Atau mungkin kalau misalnya ikannya banyak ya, ikannya banyak, semakin banyak ikannya itu juga akan perlu semakin sering ya teman-teman ya untuk mengganti airnya. Kemudian hal lainnya adalah ketika teman-teman sering memberikan makanan ikan ya, maka ikan itu juga akan membesar ya teman-teman ya, akan membesar ya, yang pastinya teman-teman pasti ketika ikan tersebut membesar, teman-teman kedepannya perlu untuk memindahkan ikan tersebut ke tempat yang lebih besar lagi. Karena biasanya kalau tidak seperti itu, maka ikannya akan berada di akuarium yang sempit. Itu akan membuat ikan itu menjadi stres ya, yang kemudian ya perkembangannya akan stuck ya teman-teman di situ. Tapi kalau Bang Majo lebih prefer kepada warna ikan ya, jadi makanya mungkin kalau Bang Majo sehari sekali cukup lah ya, masih aman kok. Yang terakhir ya, tips dari Bang Majo adalah bagaimana teman-teman menyimpan makanan tersebut ya. Kalau tentu saja kalau makanan hidup ya kita langsung masukin ke akuariumnya ya, atau mungkin teman-teman punya akuarium tersendiri untuk menyimpan makanan hidup tersebut, itu bagus. Kalau makanan semi hidup kayak yang dibukukan tadi itu ya teman-teman harus taruh ke dalam freezer ya. Hati-hati juga, itu harus dipisahkan ya supaya tidak tercampur dengan bahan makanan kita tuh ya di dalam freezer tersebut. Kalau yang kering ya usahakan disimpan di tempat yang kering, tidak lembab, tidak terpapar sinar matahari. Khusus kalau misalnya artemia seperti ini ya, ini harus disimpan di dalam kulkas ya, tapi tidak harus di freezer. Oke, jadi itu dia teman-teman pembahasan kita mengenai pakan ikan. Dan kalau misalnya masih ada yang kurang, boleh teman-teman tambahkan di kolom komentar ya teman-teman ya. Mungkin Bang Majo ada yang kelewat dan sebagainya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video yang berikutnya. Salam Majo Channel. Nah, makanya teman-teman kalau teman-teman bisa lihat di dalam setiap akuariumnya Bang Majo itu selalu ada yang namanya itu ya, alga eater. Tuh, alga eater. Nah, alga eater itu fungsinya adalah untuk memakan sisa-sisa makanan ya yang jatuh ke dasar. Jadi selain dia membersihkan, dia ya dapat makannya juga dari sana teman-teman. Dan jangan salah ya, dia juga bisa mengambil nutrisi yang terlewat dari ikan tersebut. Jadi ketika makanannya dimakan oleh ikan,
nutrisi dari makanan ikan itu tidak seluruhnya terserap oleh si ikan, jadi keluar lewat kotorannya dan itu masih bisa dimakan oleh si alligator tersebut gitu. Jadi nutrisi dari makanan ikannya itu bisa kita dapatkan sepenuhnya ya tidak terbuang begitu aja, teman-teman.